Pada awal abad Hijriyah, di kota Kufah yang ramai dengan para pedagang dan pencari ilmu, lahirlah seorang pemuda yang kelak mengguncang dunia Islam dengan kecerdasan dan keberaniannya. Namanya Nu'man bin Thabit. Namun, sejarah mengenalnya sebagai Abu Hanifah. Sejak kecil, akalnya tajam melampaui usianya. Ia tumbuh dalam bimbingan para ulama besar, termasuk Syekh Hamad, gurunya yang penuh kasih sayang. Namun, di masa itu muncul seorang raja yang angkuh, seorang ateis yang menjadikan istananya medan penghinaan bagi para ulama. Dengan pertanyaan-pertanyaan licik, ia mempermainkan mereka. Satu persatu dibuat bungkam dan pulang dengan wajah penuh malu. Kabar itu sampai ke telinga Syekh Hamad. Malam itu ia resah, berjalan mondar-mandir di rumah sederhananya. Abu Hanifah muda memandang gurunya dengan penuh hormat, lalu mendengar keluh kesahnya. Sang guru bahkan menceritakan sebuah mimpi aneh. Sebuah kebun luas penuh pohon buah dirusak seekor babi, lalu diselamatkan seekor singa yang menerkamnya. Abu Hanifah menakwilkannya dengan tenang. Rumah itu adalah Islam, pohon-pohon itu para ulama, babi itu sang raja ateis, dan singa yang menaklukkannya ialah dirinya sendiri. Keesokan paginya, mereka berangkat menuju istana. Abu Hanifah berjalan di samping gurunya, membawa sandal beliau dengan penuh hormat. Orang-orang di jalan berbisik menaruh harap pada pemuda cerdas yang wajahnya bersinar dengan ketenangan iman. Balairung istana dipenuhi prajurit, menteri, rakyat, dan ulama yang telah kalah. Sang raja duduk di atas singgasana megah, matanya berkilat penuh kesombongan. Ia kembali menantang. "Di mana Tuhan kalian?" Para ulama terdiam, termasuk gurunya, Syekh Hamad. Saat itulah Abu Hanifah bangkit berdiri. Raja menatapnya dengan sinis. "Siapa kau, bocah ingusan? Ulama besar pun sudah takluk padaku." Tetapi pemuda itu menjawab dengan tenang. "Kemuliaan tidak ada pada umur atau pakaian, melainkan pada ilmu yang Allah anugerahkan." Maka dimulailah debat besar itu. Raja bertanya dengan congkak, "Apakah Tuhanmu ada? Di mana dia berada?" Abu Hanifah menjawab, "Dia ada, namun tidak menempati tempat. Bukankah ruh ada dalam tubuhmu, tapi tak seorang pun bisa menunjuk di mana letaknya? Begitu pula lemak dalam susu, ada, namun tak bisa ditentukan di atas atau di bawahnya. Maka seperti itulah Allah." Pertanyaan lain pun terlontar. Apa yang ada sebelum dan sesudah Allah? Abu Hanifah menjawab dengan perumpamaan sederhana. Apa yang ada sebelum ibu jarimu dan setelah kelingkingmu? Tidak ada. Demikianlah Allah. Tidak ada sesuatu sebelum maupun sesudahnya. Akhirnya sang raja bertanya, "Apa pekerjaan Allah sekarang?" Abu Hanifah menatapnya dengan tajam. Dengan berani ia berkata, "Engkau salah tempat. Seharusnya yang bertanya di bawah dan yang menjawab di atas." Gemuruh memenuhi balairung. Sang raja demi gengsi turun dari singgasananya, sementara Abu Hanifah naik ke atas. Dengan suara lantang ia menyatakan, "Pekerjaan Allah saat ini adalah menjatuhkan yang batil sepertimu dari atas ke bawah dan meninggikan yang benar sepertiku dari bawah ke atas." Rakyat pun bersorak takbir, Allahu Akbar. Sang raja pucat, terdiam, kehilangan wibawa. Para menteri tercekat. Ulama-ulama menangis haru. Syekh Hamad berbisik lirih. Benar, singa itu telah muncul. Sejak hari itu, sejarah mengenang Abu Hanifah sebagai singa dari Kufah. Di usia muda ia sudah membungkam kesombongan dengan logika sederhana namun menghantam bagaikan pedang. Kelak ia tumbuh menjadi imam besar, pendiri mazhab Hanafi, seorang ulama yang teguh dalam kebenaran, tak pernah tunduk pada penguasa zalim, dan namanya harum sepanjang masa.